خصوصا مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فأقول اللهم إني أسألك الفتوح والمنوح والرسوح وإصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدارين بدنيا والآخرة آمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين والداخر الداخرين. Ghafarallahu anni wa ankum ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita serta nikmat berupa kesehatan dan kesempatan hingga kembali kita dikumpulkan bersama-sama di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita sayyidu ahli dunya wal akhirah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan tabi'in, dan segenap umat Rasulullah ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kembali kita dikumpulkan bersama-sama di dalam satu niat dan tujuan bertalibul ilmi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala malam ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan segala apa yang nantinya diberikan oleh Allah kepada kita berupa ilmu dari warisan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa sudah kita bahas terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 50 aqaidul iman. Dan yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah itu 41. Kemudian ada tambahan kemarin daripada penjelasan makna la ilaha illallah, dan di sini pula ditambah beliau dengan 4 macam nilai kepercayaan yang ada di dalam rukun iman. Sebenarnya rukun iman itu 6 perkara. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang ke-6 qada dan qadar. Qadar baik maupun takdir yang baik maupun yang buruk, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kemudian di sini dibahas pula tentang hal-hal yang berkenaan bagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang terkandung di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah.
Kan kita sudah habis kemarin itu membicarakan tentang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi kita Muhammad itu Nabi yang terakhir, sekalian penutup daripada sekalian Nabi dan Rasul, dan lagi bahwa ia lebih afdal daripada sekalian makhluk, afdalul makhluqat wa afdalul habaib, itulah Nabi kita Muhammad. Kemudian yang kedua kita disuruh percaya pada sekalian malaikat Allah. Yang ketiga percaya pada sekalian kitab-kitab yang diturun dari langit, kitab samawi. Yang keempat percaya pada hari kiamat. Maka jumlahnya 13 aqaid. Yang ini ujar sidin masuk pada kalimah syahadat yang kedua, syahadat Rasul. Sebagaimana tersebut di bawah ini. Sebab sekalian itu telah dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap-tiap barang yang dihabarkan olehnya, oleh Nabi kita Muhammad maksudnya, dengan apa yang dihabarkan tadi, maka sekalian itu hak benar adanya. Wajib kita percaya, wajib kita membenarkan, karena Nabi kita Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah apa yang beliau bicarakan itu datang dari hawa nafsu, kecuali semuanya memang wahyu. Arti wahyu itu firman Allah yang memang Allah wahyukan kepada beliau. Di sini sudah menjadi satu bukti bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Jadi tidak ada kata-kata dusta yang pernah keluar dari mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik perkataan, perbuatan, tingkah laku beliau itu semuanya menjadi hukum, menjadi ikutan bagi kita umat beliau. Ya, harus benar-benar berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah, sebenarnya kan ada 9 ditambah 41, jadi pas 50 aqaidul iman. Namun penjelasannya di sini terkandung di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama kata beliau sifat siddiq. Artinya Nabi kita Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu hak benar segala perkataannya. Para Nabi dan Rasul itu mereka terpelihara daripada kata-kata dusta. Mereka terpelihara daripada perbuatan-perbuatan yang tercela. Wahum ma'sumuna anil ma'asi wazzunub. Mereka para nabi dan rasul itu maksum. Arti maksum itu terpelihara daripada perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Jadi karena para nabi dan rasul itu tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah berdosa, lalu imannya selalu bertambah. Yazidu wa la yanqus, kata ulama, iman para nabi dan rasul itu selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Kalau malaikat imannya la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena itu aja pekerjaannya. Kalau diciptakan sujud sampai hari kiamat. Namun itu pun sudah menjadikan mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat Allah itu tidak pernah ingkar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu memperbuat apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun ada manusia bisa mampu mengerjakan segala titah Allah tadi dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ini mereka lebih hebat, lebih mulia, lebih utama daripada para malaikat. Contohnya para nabi dan rasul. Di samping mereka taat kepada Allah, mereka pun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imannya selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Lain kita, kita orang awam ini, kita umat Nabi Muhammad ini, memang iman kita kata para ulama yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang.
lagi kuat imannya, lagi rajin ibadahnya, rajin nuntut ilmunya, kuat bertambah iman. Lagi kalah dengan hawa nafsunya, dibujuk rayu, lalu bermaksiat, lalu mengerjakan perbuatan yang mengundang dosa, nah, lagi luntur, lagi kurang imannya. Yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, mereka para nabi dan rasul bersifat siddiq. Nabi Muhammad dan sekalian para rasul, sekalian mereka itu hak benar segala perkataannya. Siddiq artinya benar, kan sudah lalu ini pembicaraan kita. Lawannya kidib artinya bohong. Karena yang terkandung dalam Muhammad Rasulullah ini kan 9. Siddiq, amanah, tabligh, patanah. Kemudian 1 yang harus. Kenapa 9? 4 yang wajib, 4 yang mustahil. Kidib, khianat, kitman, baladah. Lawan daripada sifat yang 4. Kemudian 1 yang harus, agradul basyariyah. Mereka para nabi dan rasul itu pun mempunyai perangai seperti manusia. Seperti manusia biasa, ada perangainya. Mereka bisa makan, mereka bisa minum, mereka bisa ke pasar, mereka bisa kawin. Sama dengan kita manusia biasa. Akan tetapi dipelihara oleh Allah, terpelihara mereka daripada perangai-perangai yang jelek. Perangai-perangai, sifat-sifat yang bisa melunturkan dan merendahkan derajat mereka seorang nabi dan rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya kadang nabi dan rasul itu gila, stres atau apa segala macam. Karena dipelihara oleh Allah. Kadang bermaksiat itu sudahnya. Karena memang mereka terpelihara dan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siddiq itu benar. Perkataan mereka selalu benar. Lawannya kizib artinya bohong. Jadi kalau pernah berbohong berarti bukan nabi dan bukan rasul. Karena nabi dan rasul tidak pernah berbohong. 4 sifat ini wajib bagi para nabi dan rasul. Jadi ada orang mengaku jadi nabi tapi pendustaan benar. Ini kan banyak ajaran-ajaran. Bahkan ada yang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu lain nabi terakhir. Para wadah kami situ ada. Lain nabi terakhir. Lalu siapa nabi terakhir kalau bukan Nabi Muhammad? Wah, Quran itu salah turunnya 30 juz. Sebenarnya Quran itu 10 juz saja. Datang di mana pulang nih? Ajaran macam ini. Hati-hati kita waspada. Benar, para nabi dan rasul tidak pernah berbohong. Apa yang mereka sampaikan, itulah yang Allah sampaikan kepada mereka. Sebab tugas mereka para nabi dan rasul menyampaikan perintah dan larangan dari Allah untuk keselamatan umatnya di dalam dunia ini sampai ke negeri akhirat. Nah, kemudian yang kedua itu tadi siddiq lah. Amanah, bahwa Nabi Muhammad dan sekalian rasul, sekalian mereka itu mempunyai kepercayaan yang sempurna. Amanah artinya menyampaikan. Amanah ini bisa dipercaya. Lawannya khianat. Arti khianat ini kada bisa dipercaya. Kalau ada nabi dan rasul tidak amanah, bukan nabi dan rasul berarti. Sebab sifat mereka itu amanah. Para nabi dan rasul dibekali oleh Allah dengan sifat amanah. Bisa dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Tabligh, menyampaikan bahwa Nabi kita Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu telah menyampaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, ana awwalu wajibin ma amartu lakum. Aku inilah orang yang pertama kali wajib mengerjakan sesuatu yang kuperintahkan kepada kalian. Jadi apa-apa yang Nabi perintahkan, sunnahnya yang Nabi ajarkan kepada kita itu sudah dicontohkan.
Dan yang pertama kali mengerjakannya itu perintah Allah itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi ajarkan. Nabi dulu. Sahibul Burdah. Nabiyuna al-amiruna hifala ahadun abarra fi abarra qaulihi apa sambungannya itu? Nabiyuna al-amiruna hifala ahadun. Nabi Muhammad itu memerintahkan. Luar biasa Nabi kita. Nabi memerintahkan tapi beliau yang pertama kali mengerjakan. Jadi bukan sekadar menyuruh orang aja tapi beliau tidak mengerjakan. Enggak, Nabi. Ana awal wajibin ala ma amartu lakum. Aku inilah orang yang pertama kali wajib mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada kalian. Apa-apa yang sudah diperintahkan, yang diajarkan, disuruh oleh Allah, itu Nabi suruh juga kepada kita umatnya. Tetapi yang pertama kali mengerjakan itu Nabi kita Muhammad. Jikalau bukan Nabi Muhammad yang mengerjakan pertama kali, buta kita. Wudu, Al-Quran yang berbicara, kalam Allah yang pertama kali mempraktekkan wudu siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Idza kuntum ila shalah, jikalau kalian mau mendirikan sembahyang kata Allah, fausilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan dalam Al-Qur'an kan itu sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, kemudian sapulah sebahagian kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki sampai mata kaki. Ada di dalam Al-Quran tata caranya, tertibnya orang berwudu. Yang pertama kali mempraktekkan Nabi kita Muhammad, dilihat oleh sahabat, diajarkan kepada tabi'in, diikuti tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama, sampai ke kita. Lalu tata caranya sama. Hanya memang di dalam hadis nanti ada keterangan, oh Nabi kalau menyapu kepala seperti ini. Masing-masing mereka mempunyai dalil, dan semuanya itu memang pekerjaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bermacam tata cara sembahyang, aturan salat 5 waktu salatnya Rasulullah, dari mengangkat takbir, riwayat Anas bin Malik lain, dari Sayyidina Ali melihat Nabi salat lain. Cara qiyamnya, cara takbiratul ihramnya. Nah, ini kan hanya perbedaan cara yang pernah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad. Sujud, ketika turun hendak sujud, di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, Nabi mendahulukan lutut baru kedua tangan. Ternyata ada riwayat yang lain lagi, ketika sahabat mengikuti Rasulullah, bahwa Rasulullah ini di dalam perjalanan sholaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami salat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat ini, ulun lupa siapa nama sahabatnya ini, kemudian kami melihat Nabi ketika turun dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sujud, mendahulukan kedua tangannya baru diikuti dengan lututnya. Nah, dua-duanya ini sama caranya Rasulullah. Jangan nanti menyalah-nyalahkan. Yang duluan tangan baru lutut, kayak onta. Yang duluan lutut baru tangan, kayak monyet. Macam-macam. Ini yang mengatakan kayak onta, kayak monyet siapa? Ada enggak pertanggung jawabannya? Sedangkan dua hadis ini dua-duanya sahih. Dua-duanya cara Nabi mengerjakan. Sekarang ambil aja kesimpulan dari tata cara itu. Kalau memang lagi nyaman, lagi mudah untuk turun, lebih mendahulukan kaki daripada tangan. Dulu kan lutut, kaki kita, baru tangan. Ya sunnah. Karena Rasulullah demikian. Ada di hadis lain, ada masanya pas pian kena asam urat di batis. Nah, lih turun batisnya berdahulu, mau tangan duluan pun ada cara dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya memang tata cara yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, yang saling menyalahkan. Pakai terserah. Ketika mudah memakainya lebih dahuluan tangan. Ketika memakainya lebih duluan, yang bahaya itu kalau kepala yang dulu kan bingung orang.
Apa caranya sujud duluan kepala sebelum tangan sebelum kaki? Nyudur bener ya pian. Tajun tirok orang Banjar juga. Nah itu yang menyalahi. Selama masih benar ada tuntunannya, ya silahkan. Kan ada ikutan, ada dalil, memang ada tata cara demikian. Mau duluan kaki, mau duluan tangan silahkan. Karena kedua-duanya itu benar. Cara yang dikerjakan Rasulullah. Dan ulama membenarkan karena memang ada dalilnya, ada hadis Nabi kita. Nah, Nabi kita Muhammad dan sekalian para Rasul, mereka itu telah menyampaikan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan. Balligh ma anzalallahu ilaik. Sampaikanlah wahai Muhammad apa-apa yang Allah telah turunkan, Allah firmankan kepada engkau. Ya sampaikan. Nah, ini memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fatanah ini pun terkandung di dalam makna Muhammadur Rasulullah. Arti fatanah ini cerdas. Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu sempurna pengertiannya dan pengetahuannya. Sempurna pengertian dan pengetahuannya. Artinya mereka para Nabi dan Rasul itu cerdas. Buta huruf boleh, tapi kada bungul jawa bahasa orang Banjar. Bukan bodoh, buta huruf bukan bodoh. Mama kita, datuk kita, kakek kita dulu kada pernah sekolah. Tapi kalau urusan hitung-hitungan, jangan dibodohi. Bisa pintar mereka berhitung. Jadi bukan berarti orang kada sekolah, orang buta huruf itu bungul, jangan, bukan bodoh, bukan. Lah contohnya Nabi kita Muhammad, memang Allah turunkan, Allah utus Nabi Muhammad itu sebagai Nabiyul Ummiyu. Seorang Nabi yang buta huruf bahasa kita, kada bisa menulis dan kada bisa membaca. Tetapi ini menjadi dalil tersendiri, andaikan Nabi Muhammad itu pandai membaca dan menulis, maka tidak mustahil bisa semua orang akan mengatakan Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pandai sastra, pandai membaca dan menulis. Ini menjadi hujah bagi orang-orang kafir ketika mereka mengatakan bahwa itu cuma perkataan Muhammad. Wah, itu karangan-karangan Muhammad aja. Sebab Muhammad orangnya tapi terbantahkan. Ketika mereka mengatakan Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad, terpatahkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Makanya diutus dari golongan ummi, artinya seorang Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi kecerdasannya di atas rata-rata. Karena seluruh Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat patonah, cerdik. Cerdas Nabi kita Muhammad itu cerdas. Beliau dengarkan sahabat membacakan surat dari Raja Rom. Beliau dengarkan, ini keinginan Raja itu seperti ini sebenarnya. Nabi mendengarnya. Karena Nabi tidak bisa baca, dibacakan. Lalu Nabi terjemahkan, berarti yang diinginkan oleh Raja Roma itu seperti ini dan ini. Jangan. Nah, ini Nabi, ahli strategi, ahli dalam pemikiran, pandai berarti Nabi kita itu sempurna kecerdasan. Para Nabi dan Rasul dibekali oleh Allah dengan kecerdikan, cerdik, cerdas, pandai. Lawannya apa ini? Baladah. Baladah itu bodoh bahasa kita, balit. Balit itu bahasa Banjarnya bungul. Ini bodoh. Enggak patonah. Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu sempurna pengertiannya dan pengetahuannya. Tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus Allah ke dalam dunia ini orang bodoh, itu tidak ada. Maka ulama mengatakan la yahtara, sedangkan orang wali aja yang Allah pilih menjadi walinya, yang ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu dikatakan bahwa innallaha la yahtaru waliyan illa aliman.
La yahtarullahu waliyan illa aliman. Bahwa Allah tidak memilih seseorang itu menjadi wali kecuali alim. Nah, alimnya di sini macam-macam tingkatannya dan macam-macam pengertiannya. Jadi kada bisa makna alim itu kita yang memaknai dengan otak kita, jangan. Pengertian hadis Nabi, Allah tidak memilih ma jabalallahu waliyan illa aliman tadi, jangan kita yang menterjemahkan itu. Ada maksud di situ. Rasulullah mengatakan, tentu Allah Maha tahu si fulan bin fulan alimnya di bidang apa, fulan bin fulan pengertian alimnya itu apa maksudnya. Nah, ini kita kada bisa mengukur dengan otak kita masing-masing, jangan. Yang jelas memang seperti itulah. Patanah. Kemudian mustahil pada sekalian mereka itu lawanan 4 perkara yang tersebut di atas. Sidik lawannya kizib, artinya dusta. Amanah lawannya khianat. Lawannya khianat. Tabligh menyampaikan, lawannya kitman, artinya menyembunyikan. Patanah itu cerdik, cerdas, lawannya baladah, artinya bodoh. Dungu ada mungkin, karena Nabi dan Rasul dipilih oleh Allah, dibekali oleh Allah dengan sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat kesempurnaan, di antaranya tidak pernah berbohong, bisa dipercaya, selalu menyampaikan apa yang Allah titahkan. Kemudian kecerdasan mereka, cerdiknya mereka di atas rata-rata supaya bisa mengalahkan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang mustahilnya itu tadi 4 perkara. Kemudian harus bagi sekalian mereka itu al-a'radul basyariyah yang tiada menjadi kekurangan. Mereka para nabi dan rasul pun berperangai seperti perangai manusia, namun mereka jauh daripada perangai yang kekurangan. Tidak ada para nabi dan rasul stres, tidak ada para nabi dan rasul ya segala sifat kekurangan apa, tidak ada. Majedub aja jazab nabi ada, nabi jazab kada terdengar, pun wali majedub ada. Karena majedub itu di mata orang adalah satu kekurangan, di mata orang awam. Sedangkan para nabi dan rasul ini di mata orang yang istimewa maupun orang paling awam sekalipun mereka istimewa. Mereka tidak mempunyai kekurangan. Lain kalau orang wali, ada wali jazab, wali majadzub. Nang kada tahu di orang, tahu urusan hatinya aja lawan Tuhan. Artinya kan kalau disebut kamil, sempurna, yang namanya sempurna itu seperti Nabi kita Muhammad, insanun kamilun, manusia yang sempurna. Semuanya ada, semua terlengkapi. Makanya Nabi dan Rasul kada ada Nabi majadzub. Karena mereka terpelihara daripada sifat kekurangan, walaupun kekurangan itu kekurangan yang dinilai oleh manusia. Yang dinilai oleh manusia. Jadi memang Allah menyempurnakan mereka, dipilih oleh Allah, dibekali oleh Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah kita sambung pertemuan akan datang. Bidayatul hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du faqul Allahumma inni as'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa islahal jasadi wal ruh wa tawbatan nasuh bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ad-darain bidunya wal akhirah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Artinya semoga Allah
mencucuri rahmat kepada seseorang yang sembahyang sunat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Kalau ada salah itulah di masjid kemarin batasnya kita bahwa qabliyah asar itu 4 rakaat atas perintah Nabi kita dan contoh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mengikut pendapat sebahagian ulama, kalau disini kemarin 4 rakaat sunat qabliyah asar. Ini hanyalah sunat biasa, bukan sunnah muakkadah, bukan sunnah muakkad menurut sebahagian ulama. Namun ada sebahagian yang berpendapat bahwa 4 rakaat qabliyah asar itu termasuk muakkad. Ada ulama yang mengatakan hanya 2 rakaat yang muakkadah, yang 2 rakaatnya bukan, ittiba aja kepada sunnah. Jadi sembahyang sunat biasa lah. Namun tetap rawatib yang mengikuti sholat fardu. Lalu qabliyah asar di sini Rasulullah mengerjakannya kebiasaan 2 rakaat. Walaupun ada keterangan lain yang mengatakan 4 rakaat. Nah, maka lalu ulama mengatakan secara ijma bahwa 4 rakaat itu bukan rawatib, bukan muakkad. Yang muakkadah itu 2 rakaat. Maka telah bersabda Rasulullah SAW, mau muakkad maupun tidak ghairu muakkad, tetap kedua-duanya itu mau yang 2 rakaat maupun 4 rakaat adalah sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa pengertian sunnah dalam hukum syariat? Bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Khilafu sunnah kuriha anhu, menyalahi sunnah dibenci, makruh maksudnya. Jadi kalau Nabi menyunahkan 4 rakaat, ya bagus. Menyunahkan 2 rakaat, ya bagus. 2 rakaat pun sunnah, 4 rakaat sunnah. Khilafu sunnah makruh, menyalahi sunnah. Kadang mengerjakan sunnahnya sama sekali. Begitu datang, padahal waktu ada, duduk aja nunggu orang qomat baru berdiri sama-sama. Nah sebenarnya kan yang bagus itu waktunya masih ada. Kalau memang tidak memungkinkan 4 rakaat, kerjakan 2 rakaat. Kecuali ketika kita datang, kita sudah tahu orang mau qomat. Nyata sudah membaca istighfar astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Itu fadilahnya, keutamaannya. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad Ibnu Abi Dunya, keterangan hadisnya bahwa Rasulullah mengatakan siapa yang membaca istighfar itu 3 kali bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat, wasallahu fis sirat, Allah akan meluaskan jembatan siratal mustaqim untuknya menyeberang. Itu di antara fadilah keutamaan istighfar yang astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim. Min kulli dzambil azim boleh, dzambin azimin boleh. Dua-duanya benar. Yang salah itu jamil ajim. Itu salah. Astagfirullahaladzim min kulli jamil ajim. Nah itu salah tuh, jamil ajim. Dzambin azim atau dzambil azim. Betul. Dzambil azim mudhaf ilaih, dzambin azimin naat man'ut sifat mansub mausub. Kalau jamil ajim, nah salah dengar. Makanya belajar yang bagus. Jangan asal umpatan aja, begitu mendengar habis ajan. Astagfirullahaladzim min kulli jamil ajim. Kulli jamil ajim min kulli dzambin azim. Nah, dibenarkan. Wah, ini kan namun ditulis tempel di dinding supaya jangan salah lagi membacanya. Istighfar, minta ampun kepada Allah min kulli dzambin azim, daripada segala dosa-dosa besar. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin, sebab tidak ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa, mengampunkan dosa tersebut kecuali Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu bagus dibaca. Dibaca 3 kali antara adzan dan qomat. Di antara fadilahnya ulama menyebutkan, dinukil dari keterangan hadis Nabi kita Muhammad, itu meluaskan siratal mustaqim. Ketika kita nanti menyeberang siratal mustaqim, akan dilebarkan oleh Allah. Siratal mustaqim itu kalau menurut sabda Nabi kita Muhammad lebih kecil daripada rambut yang dibelah 7, lebih tajam daripada pedangnya Sayyidina Ali, pedang Zulfaqar.
yang hanya ditelentangkan oleh Sayyidina Ali ketika Nabi membuka imamah beliau, sehelai rambut Nabi gugur karena mata pedang Sayyidina Ali yang dijemur tadi putus. Lah kita setajam-tajamnya ma'asah parang, golok untuk penyembelihan itu luar biasa tajamnya. Sekali golok habis, keprak habis. Tajam. Tapi coba rambut kita sehelai, kita gugurkan kena matanya, tidak pernah putus. Tajamnya pedang Sayyidina Ali, bagaimana ringan dan lembutnya rambutnya Rasulullah, tetap begitu kena mata pedang Sayyidina Ali terus putus. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, demikianlah siratal mustaqim, lebih kecil daripada rambutku yang dibelah 7, lebih tajam daripada Dzulfaqar, pedangnya Sayyidina Ali. Kayak apa kita nyebrang? Rambut yang ringan aja putus, apalagi kaki kita. Namun ketika Allah memberikan keringanan, memberikan semua itu atas apa yang sudah dihabarkan oleh Nabi kita Muhammad, nanti yang menyeberang siratal mustaqim itu berbagai macam cara, kata Rasulullah. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, wa minhum may yamshi 'alal arba'. Ada yang menyeberang siratal mustaqim itu jalan dengan 4 kaki. Berarti merangkak. Nah, 2 kakinya, 2 tangannya. Wa minhum may yamshi 'alal arba'. Jadi bahasa kami orang Banjar betingkaung. Merangkak. Wa minhum may yamshi 'ala batni. Kemudian ada pula yang menyeberang siratal mustaqim itu berjalannya bukan dengan kaki, bukan dengan 4 kaki tadi, tangan 2, kaki 2, merangkak, bukan. Tapi jalannya ala batni, berjalan dengan perut mereka. Bahasa Spanyolnya itu belangsar dada, ngerayap, saking takutnya terjatuh, ngerayap. Ya macam-macam cara mereka menyeberang. Ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalannya kayak lari. Kalau bisa lari berarti jembatannya lebar. Ya kalau jembatannya kayak rambut yang dibelah 7 mana bisa lari. Berarti lebar. Maka Nabi mengatakan siapa yang membaca istighfar tersebut 3 kali antara azan dan qomat akan dilebarkan. Dilebarkan siratal mustaqim buat dirinya. Lalu makanya ada pula mereka-mereka kaum muslimin, orang yang beriman itu ketika menyeberang siratal mustaqim kalbarqil lami', seperti kilat yang menyambar. Kayak kilat yang menyambar. Begitu menginjakkan kaki, blus sudah ada di seberang. Cepat. Ini kalbarqil lami', kayak kilat yang menyambar. Ya macam-macam lah. Macam-macam cara. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Nabi kita sudah habarkan. Nah ketika kita datang, umpamanya orang sudah membaca istighfar tersebut, kadang memungkinkan lagi untuk mengerjakan sholat qabliyah 2 rakaat sekalipun tidak mungkin. Khawatirnya ketika kita memaksakan diri sholat qabliyah baru dapat 1 rakaat, jamaah dimulai. Mengutamakan yang sunnah, ketinggalan yang wajib. Masbuk yang wajib. Nah, jadi ketika datang orang sudah baca istighfar mau qomat, ya mending kita menunggu berjamaahnya. Setelah asar ya tidak ada lagi. Ba'diyah asar tidak ada. Maka Rasulullah bersabda, rahimallahum ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Artinya semoga Allah mencucuri rahmat kepada seseorang yang sembahyang sunat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Ini dalam Sunan Turmudi. Nabi mengatakan bahwa Allah akan memberi rahmat bagi orang yang sholat 4 rakaat qobliyah asar. Nah sudah tahu berarti sunnahnya 4 rakaat seumur hidup kita sekali barang wajib hukumnya mengerjakan 4 rakaat tadi. Terserah mau 4 rakaat sekali salam boleh, mau 4 rakaat itu 2 kali salam boleh. Sebab nanti akan diminta pertanggungjawaban di alam kubur. Sudah tahu itu sunnah Rasulullah, kenapa tidak dikerjakan? Maka ijma ulama mengatakan setiap sunnah Nabi Muhammad yang sudah kita pelajari itu seumur hidup sekali wajib mengerjakannya.
Bini 2 sunnah kah kada kah? Nah, kenapa tertawa? Bini 2 sunnah kah kada? Malahan sunnahnya 4 karena Nabi Muhammad 4. Dan sudah tahu pian lelakian ini sudah belajar beratan. Perintah Allah di dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba." Nikahilah perempuan yang baik menurut hatimu. Masna 2, wa thulatsa 3, wa ruba 4 boleh. Dan Quran yang berbicara sudah tahu. Kenapa pian kada kawin-kawin? Maka sunnah juga. Karena diminta pertanggungjawaban di alam kubur. Ayo. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka itu jawabannya. Fa in khiftum, jikalau kalian merasa khawatir, alla ta'dilu, kalau tidak bisa berbuat adil, kawin 2 3 tadi, fawahidatan, cukup 1 aja. Limited edition. Sampai mati kada bertambah-tambah. Pada tahu ya sunnah. Saya itu bukan enggak berani Pak Ustaz. Saya berani. Cuman istri saya lebih berani dari saya. Sama ya pengejet juga ngarani. Nah, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada orang yang mengerjakan sembahyang sunat qabliyah asar 4 rakaat. Ini mau laki-laki mau perempuan sama. Nah, habis ini dicoba. Besok qabliyah asarnya 4 rakaat. 4 rakaat. Boleh kerjakan sekali salam, boleh kerjakan 2 kali salam. Kedua-duanya cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang demikian itu, supaya engkau termasuk di dalam orang yang didoakan oleh Rasulullah untuk mencapai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau doanya Rasulullah, kerjakan 4 rakaat. Kerjakan 4 rakaat. Mesti dapat itu tadi, dapat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang sembahyang 4 rakaat qabliyah asar dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah. Ketika kita sudah mengetahui sunnah tadi, maka seumur hidup sekali itu wajib hukumnya menggawi. Ujar ulama. Menwani. Dan jangan engkau masyghul selepas sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Apa itu? Jangan sibukkan diri setelah sholat asar kecuali kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita atau buat orang banyak. Di antaranya yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sholat asar itu diisi dengan menuntut ilmu. Diisi dengan menuntut ilmu. Mana ada kan kita berbicara tentang sesuatu yang wajib kita persiapkan di antara sholat kepada sholat dari waktu subuh kemarin kan duha, habis sholat subuh kan sholat isyraq, kemudian duha, setelah sholat duha kita tidur kailullah, kemudian menunggu datang waktu zuhur, setelah zuhur kita disuruh banyak isi dengan zikir atau mungkin mengerjakan sesuatu yang bermanfaat yang nilainya ibadah, apakah menuntut ilmu atau menolong orang lain yang memerlukan pertolongan kita. Setidak-tidaknya kalau tidak mampu jangan bermaksiat dan jangan jahat kepada tetangga, kepada orang lain. Kesimpulannya ulama berpendapat mau hidup selamat, 1, jangan bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kerjakan taat. Yang ketiga, jangan sibuk dengan urusan makhluk. Mau dipuji, mau dicaci, jangan kita urus. Urus urusan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan terasa sendiri rasanya. Dipuji maupun dicaci sama. Sama rasanya. Sama-sama min indillah maksudnya. Pujian dari Allah, cacian celaan itu pun dari Allah.
Apa tujuannya cacian celaan itu sampai ke kita? Untuk mempertebal kesabaran keimanan kita. Ketika sabar kita tebal, keimanan kita kuat, ketika dicaci orang, maka tak jarang cacian celaan itu mengangkat derajat dan keimanan seseorang. Bahkan tidak sedikit orang yang dipuji imannya tumbang. Imannya tumbang. Ketika dipuji melayang. Langsung besar. Wah, langsung merasa hebat, merasa paling ini itu segala macam, imannya tumbang. Maka dari itu banyak para ulama-ulama terdahulu, para arifina billah, orang-orang yang arif billah, para wali-wali Allah itu banyak mereka ini wahum, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, banyak mereka para wali ini wahum yatalazzazuna bil masaib. Mereka berlezat-lezat dengan musibah. Mereka berlezat-lezat dengan cacian, hinaan, celaan. Ketika dihina, dicela orang, mereka makin bersyukur kepada Allah. Ini para arifin, orang-orang yang arif billah, para wali. Beda lawan kita nang wala nih. Bila dicela orang, awas, bisa mengeluarkan parang, marah. Rasulullah, kalau diri pribadi beliau dicela, dicaci, dihina, nggak ada jadi masalah. Dan beliau sembahyang ditaruhi kotoran onta, beliau dikatakan orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan tukang sihir, dikatakan macam-macam lah Nabi Muhammad ini dikatakan, dihina mereka. Berkenaan dengan diri beliau, beliau kada pernah bereaksi. Malahan Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui bahwa aku ini rasulmu. Beri petunjuk mereka ya Allah. Tapi kalau yang dihina, dicaci, dicela ini agama Allah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah, awas. Satupun, ujar perawi Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di dalam rawi maulid beliau, lam yakum ahadun li ghadabihi, tidak ada satupun manusia yang mampu menahan marahnya Rasulullah. Ada. Sahabat sekalipun ketika Rasulullah sudah berwajah merah, Rasulullah sudah mulai murka, marah. Ketika ada yang mengenteng-entengkan, melemah-lemahkan urusan agama, Nabi marah. Marahnya Rasulullah, muka beliau itu memerah, kan putih kulit Nabi. Kalau sudah beliau marah itu mau tegas itu memerah wajah beliau, sahabat itu semuanya tertunduk layu. Satu pun tidak ada yang berani memandang wajah beliau. Lam yakum ahadun li ghadabihi, tidak ada, kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, seorang pun yang mampu berdiri menyandangnya kita, menahan marahnya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau agama yang dihina, kalau syariat yang dihina. Kalau diri beliau yang dihina, dicaci maki, diludahi macam-macam, ada pernah kita baca hadis keterangan Nabi bereaksi, bunuh Yahudi yang meludahi aku itu? Tidak ada. Lihat akhlak Nabi kita Muhammad. Orang Yahudi kafir tiap hari di pasar mencaci maki beliau, buta lagi, tiap hari disuapin oleh Rasulullah. Kada pernah absen Nabi, habis sholat duha ambil makanan dengan Aisyah, bawa ke pasar, disuapi oleh Rasulullah dengan lembut mulutnya. Padahal mulut Yahudi ini hadir. Gara-gara Muhammad aku ini jadi orang paling miskin di dunia ini. Gara-gara Muhammad tukang sihir Islam itu. Gara-gara dicacinya, dihinanya segala macam. Dan ini bukan waktu yang sebentar. Berapa tahun Rasulullah di Madinah? 13 tahun kurang lebih mendakwahkan Islam. 3 tahun Nabi dengan Yahudi yang mulutnya selalu mencaci maki diri beliau ini. 3 tahun itu tiap hari disuapi lawan Rasulullah, diberi makan lawan Rasulullah. Mungkin kita kada tahan, sekali 2 kali mungkin kada apa-apa. Tahunan. Begitu meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal beliau.
Rasulullah berpesan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat beliau, mertua beliau, orang yang paling beliau percaya. Wahai Abu Bakar, setelah aku tidak ada nanti, lanjutkan pekerjaanku, kata Rasulullah. Sambung pekerjaanku untuk memberi makan Yahudi peminta-minta di gerbang pasar Madinah. Berikan makanan kepadanya setiap hari, karena aku setiap hari memberikan makanan kepadanya. Akhirnya ketika Rasulullah meninggal, setelah hari duka cita itu berlewat, Abu Bakar pun bergegas mengamalkan perintah Rasulullah tadi. Bawalah makanan di tangan beliau. Sampai di hadapan Yahudi ini, siapa engkau? Mana Muhammad? Bukan, mana orang yang biasa menyuapkan makanan kepadaku, apakah engkau? Ya, kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar, disuapi. Hari pertama berjalan, kedua berjalan, hari ketiga rasa aneh si Yahudi ini. Karena mulutnya setiap kali disuapi selalu mencela, mencaci Nabi Muhammad. Ini gara-gara Muhammad aku ini seperti ini. Gara-gara Muhammad aku jadi orang paling miskin, mata aku buta, keluarga aku meninggalkan, macam-macam. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar sudah mulai naik pitam pada orang paling sabar. Karena yang dihina adalah kekasihnya, wajar. Andai kata langsung disembelih si Dingin, enggak ada apa-apa. Karena yang dihina di kekasih Allah. Masalah agama buat kita. Nabi Muhammadnya ketika dihina, memang Nabi kada pernah bereaksi diri beliau dihina. Tapi ketika diri Nabi Muhammad dihina di hadapan kita sebagai umatnya, jangan diam. Ini urusan agama kita, bukan urusan pribadi Nabi Muhammad. Urusan pribadi Nabi yang dihina jadi urusan agama buat kita umat beliau. Tempeleng. Kalau kita jadi hina disambati, kada apa? Bawa senyum aja. Karena hinaan, celaan, cacian, makian itu bisa jadi akan mempertebal, menguatkan keimanan kita. Ini yang berbuat baik. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ketika di hari yang ketiga memberi makan tadi, Yahudi ini mengeluh. Siapa engkau? Kenapa tanganmu begitu kasar memegang wajahku? Kenapa tanganmu memasukkan makanan ke dalam mulutku begitu kasar? Tidak seperti orang yang memberi makan aku biasanya, begitu lembut, tutur katanya manis. Orangnya wangi luar biasa, harum. Tutur katanya lembut, perbuatannya lembut. Dan aku selalu setiap hari mengingat tangannya yang menyentuh bibirku, kata si Yahudi. Begitu lembut, begitu penuh kasih sayang, begitu perhatian. Engkau ini siapa? Langsung Sayyidina Abu Bakar berteriak menjelaskan, hei Yahudi, ketahuilah yang kemarin menyuapimu orangnya sekarang sudah meninggal. Sudah mati, kada ada lagi di dunia ini. Dan itulah orangnya yang engkau hina setiap hari. Dialah Muhammad bin Abdullah Nabi kami. Dialah Nabi Muhammad yang Allah utus ke dalam dunia untuk menyempurnakan syariatnya di hari ini. Tapi sekarang dia telah dipanggil kepada Rabbnya, kepada Tuhan. Dan hari ini karena amanatnya lah aku datang menyuapi engkau. Pak Aslamal Yahud ketika mendengar penjelasan Abu Bakar ini, masuk Islam orang Yahudi tadi. Walau masuk Islamnya sudah bukan dengan Nabi Muhammad, dengan Sayyidina Abu Bakar. Kenal Yahudi. Tangannya begitu lembut, tutur katanya manis, baunya wangi. Tanganmu hari ini kenapa kasar? Memasukkan makanan ke dalam mulutku sangat kasar. Tidak seperti ini orang yang biasa menyuapi aku, kata si Yahudi. Ketika mendengar itu langsung menangis. Si Yahudi yang buta ini menangis. Lalu masuk Islam dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa masuk Islam? Karena akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ketika kita antara solat kepada solat tadi, jangan menyakiti hati umat Rasulullah. Jangan bermaksiat kepada Allah. Isi dengan perbuatan baik. Nah demikian setelah sholat asar kata beliau, jangan diisi dengan sesuatu yang lain kecuali menuntut ilmu
atau mungkin berzikir, menambah amaliyah amalan kita, memperpanjang wirid sampai kepada waktu maghrib. Jangan habis asar guring. Karena salah satu waktu yang dilarang oleh Nabi kita untuk tidur adalah tidur setelah sholat asar. Sebab orang yang tidur setelah sholat asar dikhawatirkan akan terkena penyakit la yurja bur'uhu, yang tidak akan bisa diharap kesembuhannya. Kalau kata ulama, orang yang senang tidur setelah sholat asar akan kena penyakit kuning. Penyakit kuning. Hepatitis ya. Hepatitis. Hepatitis itu ada A, ada B. Hepatitis B yang kuning ya. Hepatitis itu penyakit kuning sampai biji matanya kuning. Itu biasanya orang-orang yang membiasakan diri tidur setelah asar. Kayak apa guru jaga tahan lagi ketika menjelang asar ini mata ngantuk luar biasa. Ya kalau hendak guring dulu, karena bangun langsung asar. Jadi bukan tidur setelah asar. Ada ulun kada melajari membangkong kada. Tapi kan tidurnya sementara aja, bukan tidur berkepanjangan sampai ke maghrib. Enggak. Kayaknya kada bisa ditahan lagi nih, mata ini sudah 5 watt sudah kada bisa lagi nahan. Bawa dulu bebaring, tidur sejenak. Biasanya tidur siang itu walaupun sebentar akan membuat rileks, nyaman anggota tubuh kita, sekalipun sebentar. Kailullah kada sempat tidur mulai 10:30 sejenak sebelum zuhur umpamanya sempat, biarpun 10 atau 15 menit nyaman sudah. Apalagi yang sudah tua-tua umur 40 tahun ke atas, 50 tahun itu kada bisa juga guring seharian sidin. Tapi kalau yang masih umur belas-belasan 20 sampai 30 itu percaya ulun bisa guring habis zuhur sampai bangun ke jam 6. Kada ingat lagi asar. Kalau yang sudah tua-tua, yang sudah berumur ini kada bisa. Kelamaan tidur salah, kada tidur salah juga. Ini kalau sudah tua itu semuaan serba salah. Dimakan salah, kada dimakan salah juga. Makan ya, ketika dimakan kena lagi terlalu banyak lemak, asam urat, naik kolesterol tinggi, tekanan dipicunya lagi jantung, kena lagi macam-macam. Kurang istirahat, bisa stres, pemikiran, tekanan cepat naik, gula darah cepat naik, gara-gara istirahat kurang. Ada dulu, biasa datang sidin ke Samarinda ini karena Allah yarham, Habib Agil bin Agil, kayak yang umur sidin 135 tahun dari Jember. Luar biasa karamat beliau. Siapa aja dibicarai beliau dengan bahasa Arab. Dan sidin itu kerjaan sidin setiap hari puasa. Jadi Habib Agil ini puasa tiap hari. Kecuali sidin kada puasa itu di hari raya. Kalau kada hari raya puasa terus sidin. Tiap hari puasa. Sepanjang hidup beliau entah dari umur berapa, itu rutinitas beliau. Tiap hari puasa, kada pernah kada puasa. Ulun pernah nanya tuh dengan beliau, kenapa puasa terus? Kalau kada puasa lemah sidin. Lemah. Nah dulu kami ada kenalan waktu masih mondok di Sabila Rasyad itu, ada daerah Teran Karangmulia 4. Nama beliau itu Pak Rohmat, cuman panggilannya Pak Mat, Mbah Mat. Jadi umur beliau ketika meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu 98 tahun. Panjang umur. Jadi ulun pernah bertakun lawan sidin, tiap hari beliau itu puasa. Bahkan hari raya pun beliau kada puasanya itu cuman 2 jam. Setelahnya itu beliau puasa lagi. Artinya kada makan, kada minum lagi. Cuman bukan puasa namanya, kan sudah makan tadi 2 jam. Jadi ketika hendak berangkat ke masjid, beliau minum setengah gelas, kata beliau. Nanti pulang sholat id dari masjid diajak mampir tempat tetangga-tetangga. Beliau mungkin nyicipi sedikit-sedikit, minum lagi setengah gelas, sudah. Nanti beliau makan minum ketika menjelang maghrib. Jadi hari raya pun beliau kurang makan, hanya makan minum. Kalau ada kurma, cuman kurma. Tiap hari beliau puasa.
Panjang umur, kada ada penyakit, kada ada apa-apa. Kuat. Dari Karangmulia itu ke Pasar Kedondong itu kurang lebih 16 kilo lah kurang lebih. Beliau tiap hari naik sepeda dagang. Jam 4 subuh itu sudah lewat Kampung Bandang. Sholat subuhnya biasanya di Masjid Bandang situ. Habis itu jalan lagi, lanjutkan perjalanan. Habis sholat subuh, habis salam, beliau wirid pendek sebentar, dah jalan lagi setar naik sepeda dagang di Pasar Kedondong. Habis barang dagangan beliau jam 10 pulang lagi. Udah tiap hari puasa, puasa tiap hari. Kuat. Tiap hari puasa. Habib Agil puasa, udah tiap hari puasa. Tiap hari beliau puasa. Luar biasa mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan puasa tadi. Jadi kata beliau pernah berpesan, kalau mau hilang penyakit gula, kata beliau, kalau mau hilang penyakit gula, rajin-rajinlah tahajud. Pesan beliau, faksiru alal qiyamul lail. Yanfa' alaika kullal masih. Rajin-rajin bangun tengah malam, kata beliau, akan hilang sendiri penyakit gula. Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli, para dokter, memang orang yang rajin tahajud, rajin ibadah tengah malam itu akan membantu perkembangan pankreas. Karena pankreas kita itu bilanya rusak, gula darah tidak terkontrol. Di bawah ibadah malam malah sehat, malah bagus. Malah bagus. Berapa banyak orang yang sehat keluar dari penyakit ginjal dan gula darah karena rajin qiyamul lail. Tapi bukan berarti qiyamul lail niatnya untuk menghilangkan penyakit, ada mardotillah. Tapi Allah berikan keistimewaan di antara fadilah keutamaan tambah sehat. Orang yang rajin qiyamul lail tambah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kena melihat orang alim pada rajin sidin tahajud, kenapa penggaringan? Kenapa sakit terus? Mungkin Allah ada berbicara lain. Bisa jadi seperti Nabi Ayub, semakin disakitkan semakin tambah rajin sujud kepada Allah. Bukan kendor, bukan kurang, lain kita. Makanya Allah kada beri sakit. Orang sehat aja kada mau beribadah, apalagi sakit. Kalau Nabi Ayub semakin diberikan penyakit, semakin sujud kepada Allah. Nah, para wali-wali zaman dahulu kayak apa mereka? Semakin mereka sakit, semakin mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan ibadah. Luar biasa. Al-Habib Muhammad Ma'bud Lawang lah, Darun Nasyid. Kalau kisah guru-guru kita, beliau itu kan semacam karena penyakit stroke ketika di masa tua beliau. Tapi itu kada pernah mengendorkan semangat beliau qiyamul lail. Beliau tetap bangun, tetap wudu. Ujar Habib Alwi Al-Habsyi, beliau letakkan tongkatnya di ujung keran. Jadi air mengucur di ujung tongkatnya. Situ beliau wudu. Duduk di atas kursi roda, beliau tetap bisa bangun untuk berwudu. Beliau rancang tempat wudu beliau dengan tongkat. Sundul pakai tongkat. Lah kita sakit kepala sedikit aja, jangankan tahajud, sembahyang 5 waktu aja wani perai. Apalagi diberi sakit, sehatnya aja ibadah malas. Maka cara mensyukuri nikmat sehat tadi, rajin dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, kata beliau, engkau masyghul sibuk selepas sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini, dan sangat tidak patut bagi seseorang itu mensia-siakan masanya dengan ia mengisi waktunya tadi dengan apa sahaja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya, atau menyibukkan diri dengan cara apa-apa sahaja yang ia sukai. Jangan. Atur kehidupan kita. Kalau hendak sukses itu pakai jadwal. Seorang guru yang sukses mengajar ada jadwal. Jam 7.30 masuk kelas pelajaran pertama pendidikan agama Islam. 45 menit kemudian ganti pelajaran kedua bahasa Indonesia. Pakai jadwal kalau mau sukses. Jadi kita setiap hari pun tulis, ulah juga jadwal kita. Bangun jam 4.30, setengah 5.
wudu, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat fajar, qabliyah subuh, kemudian salat subuh berjamaah, setelah subuh wiridnya baca ini, isyraq. Setelah isyraq baca wiridan ini, olahraga sebentar, mandi, sarapan pagi, berangkat kerja. Ya kan? Nah, kemudian ada waktu istirahat, salat duha. Setelahnya istirahat, salat duhur. 30 menit sebelum zuhur istirahat. Nah, istirahat sudah menuju mushola atau mungkin mau makan siang. Biasanya habis zuhur makan siangnya, ada jadwal yang setiap hari kita tekuni supaya waktu tidak tersia-siakan. Jangan hanya kebetulan aja. Tiap hari itu yang kebetulan ya. Kebetulan sempat baca Quran, baca. Kebetulan sempat sembahyang. Jangan pakai kebetulan. Utamakan ibadah. Tanpa harus kita meninggalkan pekerjaan. Karena pekerjaan pun, bekerja mencari nafkah itu hukumnya ibadah. Hukumnya pun ibadah. Tapi atur waktu kita yang khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya jangan ada kesan bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu. Jangan ada kesan demikian. Ada isi dengan menuntut ilmu. Dalam setiap hari ini mesti ada satu waktu, mungkin kalau kita tidak mendengarkan langsung tausiah, ceramah, belajar secara langsung, bacalah buku-buku agama yang mendongkrak keinginan kita untuk beribadah. Mungkin kita membaca manakibnya para wali supaya kita ingat zikrus shalihin tuhyil qulub. Ketika kita menyebut kearifan orang-orang soleh tadi, Allah hidupkan hati kita. Oh begini mereka dulu, Syekh Abdul Qadir Jalani ibadahnya. Oh begini ibadah mereka para wali Allah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti jadikan mereka itu contoh, karena mereka telah sukses membawa diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hendak sukses, nah ini Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah ini, beliau mengatakan bahwa jangan diisi dengan sesuatu yang bisa membuat kita bermaksiat kepada Allah. Jangan diisi setelah sholat asar itu dengan pekerjaan yang menyakiti hati para hamba-hamba Allah. Boleh diisi dengan menuntut ilmu atau memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan, atau memperbanyak zikir dan wirid serta amalan hingga datangnya waktu maghrib. Jangan habis asar dibawa guring aja. Isi aktivitas yang bermanfaat, yang bisa menambah nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan. Silahkan para kita. Seputar permasalahan agama, silahkan. Ada. Terus yang tertulis adalah tidak ada. Minum. Bismillah. Kalau tidak ada kita tutup. Ya, berapa? Parak jam 10 juga sudah. Adakah? Ibu-ibu, ada yang nulis pertanyaan? Ada yang mau bertanya langsung? Bapak-bapaknya, jamaah di luar, pinanya sedang, pangjamnya ini sudahlah. Mudah-mudahan kita bisa diberikan Allah kesempatan dan sehat pertemuan pada pertemuan yang akan datang. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علوما نافعا علينا وارزقنا فهما وارزقنا يا الله من النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وصفر الصابرين وإنابة المخبتين وأمان الخائفين وإخلاص الموقنين ويسر أمورنا يا رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله وأسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمين روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى رسولنا هضى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عند الأبي هذا يا صحبي عدد طاسي صحبي وصلى في البدء والتناهي تقبل الله منكم تقبل يا كريم